kapan Syiah muncul? Menurut versi Ahlu Sunnah, maka ada beberapa pendapat ya. Namun yang kuat bahwasanya ya, ada yang mengatakan semenjak perang Jamal, kemudian perang Siffin, maka situlah mulai terbentuk Syiatnya Ali. Ya, Syiatnya Ali. Kemudian ada yang mengatakan setelah Maqtal Husain, setelah terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu, mulai muncullah Syiahnya Ali ya. Tapi yang benar Allah alam bisawab, benih-benih Syiah muncul ya. Benih-benih Syiah muncul dari seorang tokoh yang bernama Abdullah bin Saba yang dinisbahkan kepadanya firqah Syiah Sabaiyah, disebut juga Ibnu Sauda. Ya, Abdullah bin Saba ini adalah tokoh kontradiktif di antara Syiah sendiri dan di antara Syiah dan Ahlussunnah. Sebagian Syiah menolak, mereka mengatakan Abdullah bin Saba ini fiktif, tidak ada, ini cuma khayalan. Tetapi sebagian Syiah menerima, bahkan mereka mengatakan ya memang ada. Kita harus mengakui bahwasanya Abdullah bin Saba ada karena sejarah membuktikan bahwasanya tokoh namanya Abdullah bin Saba ini ada, datang dalam riwayat. Di antara yang nulis misalnya Syekh Sulaiman Al-Audah, bukan Salman, Sulaiman Al-Audah punya buku tentang hakikat Abdullah bin Saba dan dia menjelaskan dengan dalil yang qat'i bahwasanya Abdullah bin Saba ini adalah tokoh bukan fiktif, dia ada. Siapa Abdullah bin Saba ini? Dia adalah seorang Yahudi dari Yaman. Yahudi dari Yaman ya. Yahudi dari Yaman masuk Islam. Sehingga kemudian dia melakukan kerusakan ya. Dan dia sudah muncul sejak zaman Utsman. Dia pergi ke kota-kota memprovokasi orang untuk memberontak terhadap Utsman dan provokasinya berhasil. Ya, provokasinya berhasil ya. Kemudian dia melanjutkan dengan membentuk benih-benih pemikiran Syiah. Karena dia Yahudi, dia punya ide-ide seperti untuk dia tanamkan kepada orang-orang Syiah, seperti meyakini akidah wasiat bahwasanya Rasulullah SAW berwasiat untuk mengangkat Ali sebagai pemimpin kalau dia meninggal, sebagaimana Musa berwasiat kepada Harun. Ya, sebagaimana Musa berwasiat kepada Harun ya. Jadi inilah yang kata para ulama, Abdullah bin Saba seorang Yahudi masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam ya. Untuk merusak Islam. Sebagaimana kata mereka, Paulus masuk ke dalam Yahudi, Nasara untuk merusak, membuat akidah-akidah yang syirik dalam akidah Nasara. Kemudian berkembanglah, tetapi ingat ya. Syiah yang pertama kali muncul ya tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Itu muncul belakangan ya. Sebagian mereka hanya meyakini bahwasanya Ali lebih utama. Tapi tidak ada mengkafir-kafirkan. Tidak ada mencela, mencaci maki Ali, Abu Bakar dan Umar, tidak ada. Cuma mereka pertama kali bahwasanya Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar ya. Syiah yang pertama hanya sekedar meyakini Ali lebih utama jadi khalifah daripada Abu Bakar dan Umar. Tapi tidak ada caci maki, tidak ada tidak ada apalagi mengkafirkan. Nah, itu nanti muncul belakangan. Ya, nanti kemudian muncul lagi berkembang, mulai mencaci maki Utsman. Mulai berkembang, akhirnya mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan benih-benih ghulu berlebih-lebihan kepada Ali sudah ada dalam sanad yang hasan sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah, di zaman Ali bin Abi Thalib ada sekelompok orang yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Ada nilai-nilai Tuhan dalam diri Ali sehingga Ali membakar mereka. Dan mereka ketika dibakar mereka semakin yakin Ali adalah Tuhan karena tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Tuhan ya. Tapi ini jadi kalau kita katakan Syiah tidak ada di zaman Abu Bakar, benar. Syiah tidak ada di zaman Umar, benar. Di zaman Utsman muncul belakangan, di zaman Ali itu pun masih dalam bentuk sederhana ya.
kemudian berkembang semakin parah dan akhirnya muncul Syiah model sekarang yang mengkafir-kafirkan para sahabat, yang meragukan keautentikan Al-Qur'an dan lain-lain.